Shalom, umat kepunyaan Allah yang Maha Kudus. Kita jumpa lagi dalam program Renungan Penyejuk Jiwa Gereja Toraja Jemaat Batam. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup memulihkan keadaan. Itu sebuah potongan syair pujian yang luar biasa, yang begitu sering kita nyanyikan, dan saya percaya itu membawa keteduhan dalam hidup kita di tengah-tengah situasi sulit dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya hendak membagikan bagian firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayatnya yang ke-35. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayat yang ke-35. Firman Tuhan berkata demikian, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Siapakah yang dapat memisahkan kita? Artinya kalimat itu sangat tegas, bahwa dalam kehidupan kita di dalam Yesus tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik kita ketika kita hidup, bahkan ketika kita mati sekalipun, kita selalu percaya kita tidak akan pernah terpisah dari kasih Kristus. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, maka saya percaya ketika kita berada di dalam Kristus setiap waktu, kita selalu akan memperoleh perlindungan yang luar biasa daripada Tuhan sendiri. Kita punya semua masalah. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Bahkan yang hari ini kita alami bersama-sama, entah orang kaya, orang miskin, entah siapapun dia yang berada di bawah kolong langit ini, kita sedang menghadapi sebuah masalah yang sama, yaitu ketakutan wabah virus corona. Hari-hari ini kita harus melakukan tindakan-tindakan yang penting untuk menghadapi virus corona ini, untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, yaitu kita disuruh mengisolasi diri di rumah, kita disuruh berdiam diri di rumah, kita disuruh tinggal di rumah. Tapi saudara-saudara, akhir-akhir ini tidak bisa dipungkiri bahwa masa jenuh itu mulai muncul dalam hidup kita. Rasa bosan juga cenderung mengarah pada arah stres. Sementara kita alami hari-hari, saya percaya ada yang seperti itu. Dan mungkin di antara kita sudah ada yang berpikir dan merasakan hal seperti itu. Kita sudah mulai merasa penat kurang lebih 1 bulan lebih. Kita sudah berdiam di rumah. Tentu ini membawa kepenatan tersendiri di hati kita. Maka saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita untuk melakukan juga satu hal penting di dalam kehidupan kita selama kita berdiam di rumah. Kita tidak hanya mengisolasi diri, tetapi juga kita mesti melakukan namanya insulasi diri. Apa sih itu insulasi diri? Kita mesti membungkus diri kita. Ibarat di suatu tempat yang dingin, kita membutuhkan berlapis-lapis jaket ataupun selimut ataupun blanket agar kita tetap merasakan kehangatan itu. Di rumah, kita tidak hanya berdiam diri, kita tidak hanya bengong di rumah, tapi yang terbaik ketika kita menyertakan juga proses insulasi diri, membungkus diri kita di rumah kita dengan kuasa kasih Kristus yang tidak di dalamnya tidak satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus dalam hidup. Ketika kita melakukan insulasi diri, saya percaya kita akan terlindungi. Kita akan mengalami proteksi dari Tuhan dalam kehidupan kita. Dan perlindungan proteksi Tuhan itu tentu terutama berkaitan dengan pikiran dan perasaan kita. Ketika kita hanya berdiam diri di rumah dengan sikap bengong dan kita tidak tahu apa yang kita mau lakukan, tentu bisa saja kita tergoda untuk melakukan apa yang tidak pantas untuk kita lakukan. Ataupun kita tergoda melakukan sesuatu yang sia-sia, yang tak berfaedah. Nah, saudara-saudara, ketika kita menginsulasi diri di dalam kasih Kristus, kita akan merasakan
perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan, dan kita pun terlindungi untuk terhindar dari berbagai hal-hal yang buruk baik dalam pikiran dan perasaan kita di dalam Tuhan. Maka insulasi diri dalam Kristus sangat penting untuk memberi kita perlindungan, proteksi yang besar. Sehingga juga saudara-saudara, dengan menginsulasi diri di dalam Tuhan, kita terhindar dari sikap sumut-sumut. Pikiran dan perasaan yang liar, yang berkembang tanpa arah, itu bisa juga menjebak kita, mengarahkan kita kepada pikiran yang sia-sia, terlebih sumut-sumut. Mungkin kita sudah berdoa, merasa sudah gelisah. Kenapa Tuhan belum menyelesaikan masalah ini? Kenapa Tuhan belum mengeluarkan masalah kita dari masalah wabah virus corona? Hati-hati kita terjebak dalam sumut-sumut, di dalam proses isolasi diri di rumah kita. Maka kita perlu insulasi untuk berdiam di dalam kasih Kristus, agar Ia melindungi dan tetap memelihara kesucian batin dan pikiran kita di tengah-tengah hidup kita. Yang kedua, ketika kita menginsulasi diri dalam Tuhan, kita yakin dan percaya, kita selalu berserah di dalamnya. Kita yakin dalam pelukan kasih Tuhan. Allah sementara mengerjakan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Pikiran positif kita, energi positif kita akan terus berkembang dalam hidup kita. Ketika kita menginsulasi diri dalam kasih Tuhan, kita memandang semua ini dalam tuntunan Roh Kudus untuk membawa kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam masalah berat kita hari-hari ini. Hanya orang-orang yang dipimpin Roh Kudus, yang menginsulasi dirinya dalam kasih Kristus, yang bisa melihat kebaikan di tengah-tengah situasi corona ini, yang bisa melihat rancangan indah Tuhan di tengah-tengah situasi corona ini. Tetapi ketika kita tidak menginsulasi diri dalam Tuhan, kita tidak menggunakan pikiran dan perasaan Kristus, kita tidak akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, rancangan-rancangan yang indah dari Tuhan dalam kehidupan kita di tengah-tengah situasi. Ketajaman nurani kita akan mampu melihat sesuatu yang indah di balik masalah ini ketika kita menginsulasi diri, membungkus diri dalam kasih Kristus di dalam bimbingan Roh Kudus. Hal yang ketiga, dengan menginsulasi diri, saya percaya kita tetap bisa produktif, kita tetap bisa berkarya, kita tetap bisa melakukan sesuatu yang kita boleh dan mampu lakukan di dalam energi dari Tuhan sendiri. Insulasi diri dalam Kristus membuat kekuatan Tuhan mengalir dalam hidup kita. Energi, semangat, spirit Tuhan tetap berkuasa dan terus memberi kita kemampuan untuk melakukan segala aktivitas kita di rumah di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Hanya orang-orang yang mampu terus menelurkan ide yang segar, sesuatu yang baru, sesuatu yang sifatnya kreativitas, inovatif di tengah-tengah situasi, itulah yang mampu menghadapi setiap masalah. Ingat saudara-saudara, di dalam insulasi Kristus, saya percaya ada banyak hal yang kita bisa buat di dalam kehidupan kita, yang tentunya semua yang kita buat itu memuliakan Tuhan dan menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan dengan orang lain. Ada banyak kebaikan hidup yang kita bisa kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam insulasi, di dalam kasih Kristus yang selalu membungkus kehidupan kita semua. Nah, karena itu saudara-saudara, saya mengajak kita tidak hanya mengisolasi diri, mari menginsulasi diri, membungkus diri di dalam kasih Kristus dalam kehidupan kita di tengah-tengah situasi ini. Saya percaya, ibarat seorang atlet angkat besi, dengan menginsulasi diri, kita mampu step demi step, waktu demi waktu, menghadapi masa dan beban-beban yang terus bertambah dalam kehidupan ini, di dalam kekuatan dan kasih sayang Tuhan. Seorang pengangkat atlet angkat besi hanya bisa mengangkat sebuah beban yang terberat ia akan angkat ketika ia mampu melewati dengan ulet, dengan penuh ketelatenan dalam sebuah keyakinan hidup untuk bisa mengangkat barbel yang berat. Kita pun seperti itu. Saya percaya ketika kita mengisolasi diri dalam hidup kita, step demi step, hari-hari yang kesannya menjadi monoton, kesannya membosankan, kita bisa sanggup lalui, kita bisa menangkan hari-hari itu ketika kita menginsulasi diri, karena Tuhan melindungi kita, Tuhan meyakinkan kita akan kuasa kebaikannya, mengerjakan kuasa kebaikannya dalam hidup kita,
Dan di dalam kasih Kristus kita tetap mampu berkarya, kita tetap mampu berproduksi dalam hidup, dalam produktivitas, dalam kehidupan kita hari lepas hari. Maka biarlah Roh Kudus Tuhan membawa kita untuk mengisolasi diri kita di dalam Tuhan, membungkus agar kuasa Allah membungkus kehidupan kita dalam kehangatan cintanya di hari-hari hidup ini. Selamat berjalani hidup, tetap tenang, jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Amin.